Putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon kemangi. Barang siapa rendah hati, derajatnya akan menjadi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Untuk aktivitas di video kali ini nggak ada yang namanya beberes, nggak ada yang namanya masak. Tapi untuk video kali ini, full video kami itu mempersiapkan kebun kecil di halaman rumah. Jadi hari ini tuh memang bener-bener full banget videonya itu tuh 15 menit yang aku buat itu tuh cuman buat mempersiapkan kebun cabai, terus juga nanamin cabai, terong juga ya teman-teman. Jadi kalian simak aja video aku ini sampai selesai, siapa tahu nanti kalian tuh bisa mendapatkan inspirasi sehingga kalian juga bersemangat untuk berkebun-kebun. Nah, di sini tuh aku sama Pak suami lagi mau mengeluarkan ini tuh batang-batang sawit ya teman-teman. Jadi mau dikeluarkan dari dalam pagar. Kemarin tuh sebenarnya nggak niat buat dikeluarin, tapi karena memang alhamdulillah Pak suami tuh udah nyempetin buat ngemotong-potong gitu ya teman-teman untuk si batang sawitnya. Jadi ini tuh bisa buat dikeluarin karena udah agak ringan. Banyak yang bilang, "Bun, itu tinggal dibakar doang." Mudah sih itu, Bun, kebakar sama api. No, teman-teman, karena batang sawit itu bener-bener bener-bener lama gitu lapuknya, dan itu masih kayak basah gitu, batangnya itu masih kayak hidup gitu loh teman-teman batangnya. Jadi ini tuh nggak bisa dibakar sama api, walaupun udah sering banget kami bakar, tapi ini tuh nggak bisa kebakar. Makanya kami itu ngeluarin aja kayak gini ya sampai memang dia itu benar-benar lapuk. Sedangkan aja batang sawit aku yang ada di belakang rumah ya teman-teman itu udah sekitar 3 tahun udah ditebang tuh pas aku awal-awal pindah ke sini. Sampai sekarang itu tuh masih belum terlalu lapuk ya, udah mulai-mulai lapuk sih, tapi masih belum terlalu lapuk banget. Apalagi ini tuh yang masih belum terlalu lama gitu, baru 1 tahunan deh kalau nggak salah ya kalau ini tuh ditebangnya. Jadi itu masih belum lapuk teman-teman, dan itu kalau misalnya digeser ini tuh masih bener-bener berat banget. Tapi alhamdulillah kemarin tuh Pak suami udah ngekampak gitu ya teman-teman, udah ngemotong-motongin gitu. Jadinya itu bisa disingkirin semua dari dalam kebun ini. Nah, lanjut aja di sini juga Pak suami juga mau ngeberes-beresin untuk di dalamnya ya teman-teman. Di sini tuh yang paling banyak untuk beraktivitas itu adalah Pak suami. Karena tugas aku di sini tuh adalah mantau anak-anak dan mindah-mindahin tripod ya. Kalau untuk beraktivitasnya biarkan sajalah ya Pak suami. Karena aku juga nggak tahu mau bantu-bantu apa gitu ya. Jadi udah biarin aja lah Pak suami yang melakukannya. Aku cukup mantau-mantau aja. Ini kan di video yang beberapa waktu sebelumnya itu kan tanahnya udah digembur ya teman-teman, udah dicangkul-cangkulin gitu sama Pak suami. Tapi memang tipe tanah di tempat tinggal aku itu tanah berpasir. Tapi semoga aja lah ya masih bisa tetap hidup untuk cabenya. Cuma nanti itu bakal dikasih pupuk sih untuk tanahnya ini ya teman-teman, biar tanahnya itu tuh bagus gitu ya. Karena memang ya mau gimana lagi gitu ya, memang keadaan tanah di sini yang begitu. Jadi ya udah sekarang itu diusahain aja sebisa kita gimana. Nah, ini tuh batang sawit yang di bagian pucuknya ini tuh rencananya mau diangkat, tapi ternyata ini tuh berat banget. Jadinya aku bilang sama Pak suami nggak usah lah diangkat, di ini aja ditarik aja dari bawah waring gitu ya teman-teman. Siapa tahu bisa, aku bilang, dan alhamdulillah untungnya ini tuh bisa. Karena kalau misalnya mau diangkat itu walaupun berdua nggak kuat banget teman-teman, tuh berat banget. Kalau berkebun di sini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman, karena kan dia itu kayak di halaman rumah gitu ya. Di mana-mana itu ada rumah orang gitu ya. Jadi kayak seru aja gitu rasanya. Sekarang ini memang aku sama Pak suami tuh lagi seneng-senengnya gitu ya teman-teman, yang namanya berkebun kayak gini ya. Ya biarin aja lah gitu ya teman-teman, berkebunnya ala kadarnya gitu. Pokoknya di sini tuh hanya bisa berusaha aja. Semoga aja nanti tanaman-tanaman yang ditanam di sini tuh subur-subur gitu ya. Dan sekarang itu tuh kalau untuk nanam-nanamnya itu tuh kan sengaja beli bibitnya itu nggak banyak-banyak dulu ya teman-teman, karena memang ini tuh masih belum clear gitu semuanya. Kalau misalnya nanti udah beres total gitu ya, baru deh agak rada banyak dibeli bibitnya ya teman-teman. Tapi tetap nunggu aba-aba dari Pak suami, karena yang nanam itu Pak suami gitu ya. Jadi kalau aku tuh cuman tinggal nunggu aba-aba gitu.
Jangankan batang sawit yang besar-besar ya teman-teman, itu aja pelepah-pelepah sawit yang rada besar itu tuh aja nggak mau kebakar sama api gitu ya, karena dia tuh kayak masih hidup gitu loh teman-teman. Padahal yang ini tuh udah lama gitu, kayak masih basah gitu batangnya. Jadi kalau batang sawit itu nggak bisa banget yang namanya itu dibakar, itu nggak bakalan mau habis gitu ya. Karena memang batang sawit itu mirip kayak batang kelapa teman-teman, tipenya itu kayak tipe-tipe yang keras banget gitu batangnya. Nah oke, lanjut di sini tuh Pak suami mau ngegemburin tanahnya lagi, sekalian mau ngebikinin jalur-jalur buat tanaman ya teman-teman. Nah untuk kali ini kan aku cuman belinya itu bibit cabai itu 5 batang, terus terong itu kan 5 batang. Jadi yang di minggu lalu itu kan aku ada beli batang cabai 10 batang gitu ya, tapi itu udah dimakan sama ayam, itu tuh 5 batang, cuman ada sisa 5 batang lagi. Jadi tuh nanti mau ditanam ulang sama Pak suami ke tanah ini ya teman-teman. Kemarin tuh udah dicabutin terus dipindahin ke polybag dulu, karena memang kemarin itu tuh belum ada tempatnya gitu. Nah di sini Pak suami tuh langsung mau ngetes aja ya teman-teman, tanahnya itu tuh udah digembur-gemburin gitu ya. Terus di sini tuh mau ditaburin pupuk. Nah kalau kalian tuh nanya ini tuh pupuk apa? Ini adalah pupuk abu atau apa ya namanya tulisannya, aku lihat di karungnya itu ya pupuk dolomit atau apa gitu ya teman-teman. Aduh aku lupa deh teman-teman. Padahal kemarin tuh aku ada baca gitu ya untuk di apa di karung pupuknya itu apa gitu namanya, tapi ini tuh kata Pak suami namanya itu pupuk abu. Kalau nggak salah inget kata Pak suami namanya pupuk abu itu berfungsi untuk mengurangi zat asam atau apa gitu, pokoknya itulah ya. Nah di sini tuh Pak suami langsung aja mau memulai menanam ya teman-teman, yaitu terong dulu yang ditanam di bagian sini. Itu juga di dekat terong ada pohon pepaya ya teman-teman. Udah lama banget pohon pepaya itu dibeli, dulu masih kecil banget pas dibeli. Sekarang udah mulai-mulai agak besar. Semoga lah pepayanya itu tuh nanti tumbuh subur dan banyak buahnya. Amin. Untuk bibit-bibit di tempat aku tuh memang masih tergolong murah ya teman-teman, kayak terong ini gitu ya, per batangnya itu tuh cuman 1000-an aja. Cabai juga 1000-an gitu ya untuk pohon-pohon yang kecil-kecil itu, atau bibit-bibit yang kecil-kecil itu kayak memang 1000-an. Beda dengan kayak pohon lengkeng atau matoa, itu tuh lumayan mahal tergantung jenis-jenisnya gitu ya. Masya Allah seneng banget aku tuh ngeliat ya teman-teman, halaman aku sekarang bakalan jadi kebun kecil. Pasti nanti tuh lama-lama kalau misalnya memang subur gitu ya, pasti bakalan seger banget mata memandang gitu ya, karena pasti bakalan ijo-ijo gitu ya kelihatan di sini ya teman-teman. Masya Allah, semoga lah nanti ya tanaman-tanaman itu tuh tumbuh subur. Lanjut di sini tuh untuk di sekeliling tanamannya itu dikasih sama Pak suami itu ya teman-teman, kayak batang-batang sawit di bagian pucuknya yang udah membusuk gitu ya. Jadi sekalian aja buat jadi pupuk kali ya teman-teman. Aku sih nggak nanya juga fungsinya apa, tapi ya itu dikasih sama Pak suami dilingkari gitu, karena ini tuh mungkin jadi pupuk kali ya, makanya dibikin-bikinin kayak gitu. Setelah ditanam jangan lupa untuk langsung disiram ya teman-teman, biar tanamannya itu tumbuh subur. Aku berdoa semoga terongnya ini tuh tumbuh subur dan nanti banyak buahnya. Lanjut di sini tuh Pak suami mau nanam terong lagi. Ini tuh adalah terong yang beberapa waktu yang lalu itu aku beli. Jadi aku tuh beli apa ya rasanya, terus nggak ada uang 1000-an gitu. Jadi bapaknya bilang mau minta apa, bibit terong aja. Aku bilang gitu ya 1 batang, dan itu tuh udah lumayan agak tinggi gitu loh teman-teman untuk terongnya. Jadi aku bilang aja sama Pak suami, apa masih bisa ya dipindah ya, aku bilang kan. Kata Pak suami udah dicoba aja dipindahin ke sini. Makanya itu dipindahin sama Pak suami. Nah lanjut di sini juga Pak suami tuh lanjut buat ngebikin jalur yang selanjutnya ya teman-teman. Pokoknya ini tuh aku tuh sengaja banget di sini tuh cuman mantau-mantau doang ya, karena kan aku juga nggak bisa bantu dan nggak tahu juga mau bantu-bantu apa. Jadi aku tuh cuman kayak mantau-mantau kerjaannya Pak suami, terus juga mantau anak-anak gitu ya, karena anak-anak itu suka banget kabur-kabur teman-teman. Kadang dia tuh ke belakang-belakang rumah orang gitu ya, terus dia itu lari-lari ke sana kemari, apalagi kalau udah ngelihat ada anak-anak kecil yang main. Nah itu biasanya mereka itu ngikut-ngikutin, jadi itu yang aku pantau-pantau gitu.
ada tanaman yang di dekat Pak suami tadi itu adalah pohon lengkeng ya teman-teman, dan di bagian sana itu adalah pohon matoa. Jadi ya nggak apa-apa, biar aja pohon itu ada di dalam sini gitu ya teman-teman, karena kan pohon lengkeng sama matoa itu kan besarnya itu lama ya, mungkin bisa berpuluh-puluh tahun kali ya baru besar gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kemarin tuh kan aku beli, semoga aja ini tuh nanti hidup gitu ya, terus juga cepat berbuah aja. Nah, itu di sana kalian jangan salfok sama aku yang duduk santai banget. Terus di sana juga ada anak-anak yang lagi main. Nah, biar kayak nggak bosan ngeliatin Pak suami yang kerja di sini, aku liatin kerjaan anak-anak ke kalian ya. Makanya anak-anak itu anteng, mereka itu lagi kompak berdua main masak-masakan pasir. Jadi tadi itu Pak suami nyiram cabai, nyiram terong itu kan masih ada sisa airnya. Jadinya Pak suami bilang udah kasih aja ke anak-anak biar mereka itu main gitu. Jadi ya udah di sini anak-anak itu bener-bener happy banget dong. Mereka itu bisa main-main air, dan ini tuh pasir mereka main-mainin. Ya udah nggak apa-apa, nanti kan juga mau mandi ya, nggak apa-apa anak-anak itu main-main kotor, yang penting dipantau aja jangan sampai dimakan. Oke, balik lagi ke Pak suami. Nah, di sini kalian bisa lihat Pak suami itu udah beres aja buat ngegemburin tanahnya semua dan dibuat jalur-jalurnya gitu ya, teman-teman. Terus di sini tuh Pak suami juga udah nabur pupuk abu, dan di sini tuh lanjut aja Pak suami tuh mau nanam cabai yang aku beli tadi, yang aku bilang ya, teman-teman. Alhamdulillah ini lanjut aja langsung ditanam sama Pak suami. Pak suami itu bilang gitu ya, pas dia itu nanam cabe, bismillahirrahmanirrahim, semoga kamu tumbuh subur ya cabe, kayak gitu ya. Aku tuh sampai senyum-senyum sendiri, masya Allah, karena memang Pak suami itu kayak ngerasa belum terlalu pede gitu ya, belum terlalu yakin kalau misalnya bisa nanam cabai langsung ke tanah. Kalau biasanya kan pakai polybag gitu ya teman-teman, jadi kan nggak langsung ke tanah gini gitu ya. Jadi aku bilang aja sama Pak suami, yakin aja insya Allah bisa hidup kok, aku bilang gitu. Sebenarnya pengen banget sih nanamnya itu di polybag gitu ya, tapi ya mau gimana teman-teman, tanah yang memang apa ya, tanah solid gitu ya, atau tanah dari limbah pabrik yang bikin tanahnya itu tuh bagus tuh memang susah banget sekarang itu nyarinya gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu ya, tanamnya tuh langsung ke tanah kayak gini aja, karena kalau tanah biasa doang di dalam polybag itu nggak bakalan subur. Apalagi kita tuh harus jarinya itu sering-sering gitu ya teman-teman buat nyiram gitu ya, karena kan tipe tanah aku ini tuh cepat kering. Udah mulai kelihatan aja ya teman-teman bentuk dari kebun aku ini, masya Allah. Pokoknya kalian tuh harus selalu sering-sering mantauin channel aku ya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan yang selanjutnya bakalan aku ajak kalian buat ngeliat ya teman-teman, agar kalian juga bisa bersemangat juga ngeliatin tanaman aku, dan siapa tahu juga bisa ketularan ke kaliannya jadi semangat berkebun juga. Nah, di sini lanjut aja Pak suami pasang-pasangin untuk si batang-batang sawit yang udah membusuk itu, dikasih ke pangkal-pangkal cabai gitu ya teman-teman, kayak di sekelilingin gitu loh. Nah, di sini tuh nggak tahu sih sebenarnya fungsinya itu buat apa gitu ya, tapi ya udahlah aku liatin aja gitu. Nah, di sini aku tuh disuruh sama Pak suami buat nyiram cabai. Aku bilang ayah aja, kata Pak suami, udah siram aja katanya gitu. Jadi ya udah di sini aku bantu buat ngangkatin air tadi, terus juga aku itu bantu siram-siram gitu ya teman-teman buat cabenya. Semoga aja cabenya itu nggak mati ya setelah kena tangan aku, karena kan air cabai itu kan aku nyiramnya pakai tangan ya. Pokoknya aku berharap banget ya teman-teman, semoga cabai-cabai dan tanaman-tanaman yang kami tanam di sini itu tuh tumbuh dengan subur. Amin. Pokoknya kalian juga bantu doa ya teman-teman.
Oke, alhamdulillah udah beres untuk kerjaan aku sama Pak suami di sore ini. Seperti ini aja ya teman-teman untuk penampakan kebun kami, dan udah selesai juga buat kami tuh nanam-nanam. Pokoknya kalau misalnya ada nanti updatean yang terbaru pasti bakal aku kasih tahu ke kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan Pak suami hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi, pokoknya jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.